Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 14 April 2021. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau adalah Tuhan yang bangkit bagi kami, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu Tuhan sebagai petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Renungan diambil dari Markus 12 ayat 18 hingga 27. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. LAI memberikan judul Pertanyaan Orang Saduki tentang Kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Keluarga damai, demikianlah bacaan firman kita pada hari ini. Keluarga damai, orang Saduki adalah komunitas orang Yahudi yang sangat membela kekuasaan Taurat sebagai pusat ajaran agama seseorang. Namun, kaum Saduki ini juga adalah orang-orang yang cukup rasionalis. Dan kerasionalan mereka pun bahkan sering menjengkelkan orang-orang Farisi dalam urusan keagamaan. Namun kali ini, orang Farisi mau bekerja sama dengan orang Saduki untuk menyerang Yesus tentang kebangkitan orang mati. Mereka tidak mempercayai kebangkitan dengan alasan mereka tidak menemukan pengajaran tentang kebangkitan di dalam hukum Taurat. Mereka percaya bahwa ketika tubuh mati, jiwa pun mati. Maka pertanyaan yang diajukan kepada Yesus adalah pertanyaan yang sebenarnya bermaksud untuk mengejek Yesus. Menanggapi pertanyaan seperti itu dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa orang Saduki itu telah sesat pikirannya. Kesesatan itu berasal dari ketidakmengertian mereka akan kitab suci dan kemahakuasaan Allah. Hal itu disebabkan karena orang Saduki berpikir menurut pikiran manusia. Mereka lupa bahwa manusia sebenarnya hanyalah ciptaan Allah yang pikirannya terbatas. Yesus sendiri pun tidak terjebak dengan kasus perkawinan yang juga mereka ajukan. Bahkan Yesus memulai dengan iman. Bahkan Yesus mengatakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sesat. Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Mereka hanya belajar dengan otak tetapi tidak membukakan hati kepada firman Tuhan, sehingga akhirnya mereka pun tersesat. Mereka tidak percaya akan firman Tuhan yang mengajar tentang kebangkitan dan tentang kuasa Allah yang dapat membangkitkan orang mati. Hal ini dikarenakan orang Saduki mengukur realitas surgawi dengan ukuran duniawi.
Ibaratnya kalau mengukur ilmu berhitung matematika dengan menggunakan grammar bahasa, tentu saja nggak matching gitu ya, keluarga damai. Karena itulah orang Saduki pun orang-orang yang melakukan hal demikian. Mereka mempersempit kuasa Allah dalam pikiran mereka yang dangkal. Yesus menyatakan bahwa kepada Musa, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sebagai manusia, mungkin kita seringkali berandai-andai. Seperti apa ya kehidupan di surga nanti? Bahkan pertanyaan-pertanyaan tentang status perkawinan di surga itu juga membuat kita penasaran. Kira-kira apakah nanti di surga nanti aku juga masih tetap menjadi suami dari istriku saat ini? Demikian juga sebaliknya. Bagaimana dengan anakku? Nanti apakah dia masih mengenali aku sebagai ayahnya atau sebagai ibunya? Mungkin ketika kita berbicara tentang kehidupan di surga, menyangkut Kristus yang telah bangkit, Kristus yang telah bangkit yang akan membawa kita ke surga nanti, maka kita berandai-andai, kita bertanya-tanya, dan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang terjadi di dunia itu menjadi fokus di dalam pemikiran kehidupan kita di surga nanti. Keluarga damai yang terkasih, kita percaya bahwa pada saatnya nanti di surga kita memang akan kembali berkumpul, dan masalah apakah status keluarga kita, status perkawinan kita, dan sebagainya yang ada di dunia ini menjadi seperti apa di surga, memang tidak ada satupun yang tahu. Akan tetapi satu hal yang kita tahu, kebersamaan yang terindah, hal yang terindah ketika kita berada di surga adalah ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan kita nantinya. Keluarga damai, kebangkitan Kristus berbicara bukan hanya tentang kita yang juga akan hidup bersama di surga, namun kebangkitan Kristus juga membawa penghayatan yang sesungguhnya bahwa Ia sungguh Allah yang hidup. Allah yang hidup yang menyertai kita sejak di dunia ini. Bukan hanya Allah yang hidup nanti bersama-sama dengan kita di surga, tetapi kebangkitan Kristus juga berbicara tentang Dia yang hidup, yang tetap dan telah menyertai di dalam sepanjang kehidupan kita. Karena itulah keluarga damai, mari kita hidup dengan selalu bersama-sama dengan Allah, menyertakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita di bumi dari saat ini, dan kelak kita pun akan hidup bersama dengan Dia di surga sana. Itulah yang menjadi pengharapan dan hal terindah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang telah bangkit, Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu dan Engkau sebagai Allah yang hidup, yang kami percaya Engkau tidak hanya menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap kami di surga nanti, tetapi bahkan Engkau telah menyertai kami sejak di kehidupan di dunia ini. Dan penyertaan-Mu itulah ya Tuhan yang menjadi sebuah kekuatan di sepanjang kehidupan kami, yang terus membangkitkan kami juga untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh boleh menghayati ini, bahwa ada Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Itulah yang menguatkan kami. Inilah menjadi seruan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.